Sepanjang cerita Jujutsu Kaisen, duet Yuji dan Todo selalu bisa menampilkan pertarungan yang epik. Bahkan secara luar biasa, keduanya nggak pernah kalah saat bertarung bersama. Karena itulah di perang besar melawan Sukuna ini, mereka pun seakan memberi harapan yang besar. Pasalnya, setelah melepas perluasan domainnya, Sukuna kini ada di kondisi di mana dia kesulitan buat memakai teknik kutukannya. Jadi di chapter terbaru inilah, kita akan melihat gimana Yuji dan Todo terus mencoba menekan Sukuna. Kita juga bakal dijelaskan soal gimana Todo memakai bugi-wuginya setelah tangan kirinya dibuat puntung. Bahkan gak hanya itu, kita juga mendapat sebuah plot twist di akhir chapter yang bisa aja mengubah jalan cerita manga ini secara drastis. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita bahas chapter 250 Jujutsu Kaisen. Chapter dibuka dengan dilepasnya perban di tangan kiri Todo. Disinilah kita melihat sebuah alat misterius di tangan kirinya yang telah buntung. Dan alat inilah yang bakal membuat teknik bugi-wugi Todo berkali-kali lipat lebih kuat. Jadi, Todo memasang vibraslap, sebuah alat musik yang menghasilkan suara unik yang menyerupai tepukan tangan. Dengan menepuk bola di satu sisinya, getaran dan benturan yang terjadi antara besi di dalam kotak kayu bakal menghasilkan suara tepukan bertubi-tubi. Dan dengan alat inilah, Todo mengubah mekanisme teknik kutukannya. Jadi, dia mengganti syarat aktivasi bugi-wugi dari tepukan tangan menjadi benturan antara besi dan kayu yang ada pada vibraslapnya. Dan karena dalam sekali tepuk, alat tersebut bisa berbunyi sebanyak beberapa kali, jumlah aktivasi teknik Todo pun jadi meningkat pesat. Bahkan dalam 1 detik, Todo sanggup melakukan pertukaran posisi sebanyak 50 kali. Jadi alih-alih makin melemah setelah kehilangan lengannya, teknik Todo kini seakan mengalami evolusi. Dan di situasi inilah, posisi Yuji, Todo, dan Sukuna seakan berada di roda rulet yang bakal terus berputar. Serangan kombinasi Yuji dan Todo pun dimulai. Dengan menukar posisi Yuji dan Sukuna, Sukuna pun jadi terhimpit. Dan saat itulah, Yuji dan Todo sanggup mendaratkan serangan telak di perut dan kepala sang Raja Kutukan. Yap, di sini, Todo tetap bisa mengatur jumlah pertukaran posisi yang terjadi dalam sekali tepukan. Jadi, dengan meningkatnya jumlah aktivasi tekniknya, Todo pun sanggup memasang sumpah terikat buat meningkatkan aspek lain pada tekniknya. Dengan membatasi jumlah aktivasi pada tekniknya, Todo sanggup meningkatkan jumlah target serta radius teknik tersebut. Todo juga dibantu oleh Yuta buat mengatur peningkatan aspek tekniknya itu. Dan berkat usahanya, dia berhasil mengeluarkan para penyihir dari serangan api Sukuna dari luar domain. Yap, di sini narator mengkonfirmasi kalau Maki, Ino, dan Miwa berhasil diselamatkan. Sementara itu bagi Sukuna, Todo adalah penyihir yang paling sulit digoyahkan dan cenderung bertarung dengan temponya sendiri. Jadi di kondisi pasca domainnya, kemunculan Todo seakan jadi bencana buatnya. Karena di sini, Sukuna nggak bisa menguasai pertarungan dan hanya bisa melawan murni dengan serangan fisiknya. Nah, saat Sukuna mencoba melompat buat menjauh, Todo kembali bertukar posisi dan muncul di bawah Sukuna. Saat itulah dia bersiap menendangnya. Tapi dengan kehebatan fisiknya, Sukuna sanggup melompat di udara dan menghindari serangan Todo itu. Yap, di sini Sukuna memperlihatkan aksi yang sempat dia tunjukkan saat melawan Maki. Dan mulai dari sinilah, Todo bakal mengingat kalau Sukuna sanggup melakukan hal itu. Kombinasi serangan Yuji dan Todo pun kembali menggila. Awalnya, Yuji melempar sebongkah batu yang melaju amat kencang. Dan begitu batu itu ada di hadapan Sukuna, Todo menukar posisi Yuji. Alhasil, dia seakan tiba-tiba muncul di depan Sukuna. Dan saat itulah, Yuji pun mendaratkan tendangannya tepat ke tubuh sang lawan. Gak mau kalah, Sukuna langsung meraih wajah Yuji dan mencoba melempar tubuhnya. Tapi Todo yang menyadari hal ini, langsung menukar posisi Yuji sehingga dia bisa lolos dari cengkraman Sukuna. Di sini pula lah, Todo terus mengubah posisi Yuji hingga akhirnya dia sanggup mendaratkan pukulannya bertubi-tubi. Nah, dari segala serangan ini, Sukuna pun sadar kalau Todo bisa mengatur batas jumlah pertukarannya
dalam sekali tepuk. Karena itulah, di kondisi ini sangat mustahil baginya buat beradaptasi dengan teknik boogie-woogie. Meski begitu, Sukuna mendapati kalau ada satu kondisi di mana Todo bakal ragu buat menukar posisi Yuji, yaitu saat Yuji sedang dalam keadaan super fokus. Hanya saat itulah Sukuna percaya diri bisa langsung mengincar Yuji. Nah akhirnya, kesempatan Sukuna itu pun datang. Setelah Yuji sanggup meninju Sukuna hingga membuatnya menabrak ke dinding, Yuji pun bersiap buat melanjutkan serangannya. Dan disinilah pandangannya kelihatan sangat fokus pada Sukuna. Sebelumnya, selama di tubuh Yuji, Sukuna pernah melihat kejadian serupa saat keduanya melawan Hanami dan Mahito. Saat itu, Todo nggak menukar posisi Yuji yang sedang fokus. Jadi saat ini, Sukuna pun yakin kalau Todo nggak akan menukar posisi Yuji juga. Karena itulah, Sukuna langsung bersiap mengirim pukulannya pada Yuji. Sampai tiba-tiba, seekor gagak milik Mei muncul di samping Sukuna. Disinilah, Sukuna curiga kalau Todo akan menjadikan gagak itu sebagai target tekniknya. Alhasil, Sukuna pun berbalik arah dan menyerang posisi gagak itu. Dia mengira kalau Yuji akan muncul di sana. Tapi tebakan Sukuna itu berakhir salah. Dengan menyembunyikan tipuannya di balik tipuan lain, Todo berhasil mengecoh Sukuna karena ternyata dia tetap nggak menukar posisi Yuji. Disinilah Yuji mengirim Black Flash yang mendarat telak ke perut Sukuna yang tanpa pertahanan. Nggak berhenti di situ, Yuji pun mencabik dada Sukuna hingga membuatnya muntah darah. Dan sembari mengunci tangan kanan bawah Sukuna, dia berhasil mencegah sang Raja Kutukan buat melepas dismantle pembelah dunia. Pasalnya disinilah waktu cooldown dari teknik kutukan Sukuna telah berakhir. Tapi meski nggak bisa memakai tebasan pamungkasnya, Sukuna masih punya senjata mematikan lain. Ya, disinilah dengan satu simbol tangan, Sukuna kembali berniat melepas perluasan domainnya. Jadi, jumlah energi kutukan Sukuna saat ini disebut setara dengan Yuta. Tapi meski telah berkurang sangat drastis, dengan efisiensi pemakaiannya, Sukuna tetap sanggup melepas perluasan domain. Jadi selama teknik kutukannya masih bisa dipakai, Sukuna punya cara buat kembali kedudukan. Disinilah Ryoiki Tenkai, petaka seakan siap buat kembali. Sampai tiba-tiba, dari balik asap di depannya, Sukuna melihat sosok yang familiar. Sosok yang sempat dia kubur dengan tangannya sendiri. Dialah sosok hantu dari seorang yang terkuat. Disinilah kita diperlihatkan setengah wajah dari sosok tersebut. Dan dari gaya rambut dan tatapan matanya, dia sangat menyerupai Gojo Satoru. Jadi apakah sang penyihir terkuat di zaman modern kini telah kembali? Itu dia chapter 250 Jujutsu Kaisen. Di chapter ini, kita berfokus ke pertarungan Sukuna melawan Yuji dan Todo. Disinilah kita diperlihatkan evolusi dari teknik boogie-woogie. Masih dengan tangan kirinya yang telah buntung, Todo dengan cerdik memanfaatkan sebuah alat musik buat modifikasi tekniknya. Secara tampilan, Vibraslap ini emang bukan desain yang keren. Tapi secara praktik dan mekanismenya, alat musik ini cukup masuk akal sebagai pengganti metode tepuk tangan dari teknik Todo. Apalagi berkat teknik ini, Todo juga sanggup meningkatkan jumlah aktivasi tekniknya dalam sekali tepuk. Dan lewat peningkatan itulah, Todo sanggup mengorbankannya buat meningkatkan aspek lain. Jadi di sini kita mendapat contoh aplikasi sumpah terikat yang efektif selain dari Sukuna. Dan dengan ampuhnya kombinasi serangan Yuji dan Todo, selama Sukuna nggak melepas domainnya, keduanya terbukti sanggup menekan. Nah selain Yuji dan Todo, di akhir chapter pun kita mendapat teaser akan munculnya karakter lain. Dan dari gaya rambut, mata, serta reaksi Sukuna, sosok ini dibuat seolah-olah kalau dia adalah Gojo. Sekarang pertanyaannya, apakah sosok ini emang betulan Gojo? Karena kalau kita melihat segala teknik penyihir dan fenomena-fenomena lain, ada kemungkinan juga kalau ini hanyalah pancingan. Pertama, kalau ini emang betulan Gojo, sebenarnya bukan hal yang mustahil. Sebelumnya, kita sempat diberitahu kalau jasad Gojo setelah ditebas, langsung diamankan oleh Ui-Ui. Dan kemungkinannya, dengan dibawa ke Shoko, Gojo pun bakal disembuhkan. Apalagi,
kita juga punya Utahime yang sanggup meningkatkan energi kutukan targetnya dan membuff teknik Shoko juga. Dari faktor itu, serta kemungkinan terlibatnya sumpah terikat, peluang Gojo buat selamat sebenarnya emang bukan 0%. Hanya aja, kalau kita menilik chapter bandara yang jadi perpisahan Gojo, gue juga merasa kalau seperti Nanami, Gojo telah merelakan nasib dunia ke penerusnya. Jadi secara narasi, kembalinya Gojo saat ini bakal terasa anti klimaks buat gue pribadi. Kecuali kalau Gojo yang muncul saat ini bukanlah benar-benar Gojo yang kita kenal. Disinilah kita masuk ke kemungkinan kedua. Gojo yang muncul di sini bisa aja adalah hasil dari sebuah teknik kutukan. Pasalnya, beberapa teknik kutukan penyihir emang amat memungkinkan buat munculkan tubuh Gojo di hadapan Sukuna. Pertama, ada teknik pertukaran jiwa milik Ui Ui. Jadi lewat izin targetnya, Ui Ui sanggup menukar jiwa seorang dengan yang lainnya. Jadi bisa aja yang menilkan tubuh Gojo saat ini adalah jiwa seseorang. Gimana Ui Ui dapat izin dari Gojo? Bisa aja sebelum perang terjadi. Dan siapa yang menepati tubuh Gojo sekarang? Sosok yang paling mungkin adalah Yuta. Karena selain punya leluhur yang sama, bakat Yuta sebagai penyihir tingkat spesial mungkin buatnya sanggup memakai teknik Gojo juga. Jadi setelah terkena tebasan pembelah dunia, Yuta seakan beralih ke tubuh yang lebih dulu disembuhkan. Selain Yuta, ada juga teori yang menyebut kalau jiwa Hiromi bakal mengendalikan tubuh Gojo. Karena saat duelnya melawan Sukuna, Hiromi sempat disebut punya potensi setara dengan Gojo. Jadi dengan tubuh Gojo lah, dia mungkin bisa mencapai potensinya. Apalagi, Hiromi juga tipikal penyihir yang cepat dalam belajar dan beradaptasi. Nah, meski begitu, kalaupun pertukaran jiwa ini terjadi, gue nggak yakin kalau orang lain bakal bisa memakai tubuh Gojo dengan maksimal. Mengingat betapa rumitnya aplikasi Six Eyes dan Limitless-nya. Jadi kalaupun kemungkinan kedua ini benar, Gojo yang sekarang bakal jauh lebih lemah. Nah, kemungkinan teknik berikutnya adalah manipulasi realita milik Takaba. Jadi yang dilihat Sukuna saat ini sebenarnya hanyalah ilusi belaka. Bahkan, ada kemungkinan kalau sosok yang menyebut perluasan domain di akhir chapter bukanlah Sukuna, melainkan orang yang datang itu. Jadi cukup masuk akal kalau Takaba yang mungkin udah menyadari tekniknya kini bisa melepas domainnya juga. Dan sebagai perwujudan dari tekniknya, domain Takaba pun bisa menghasilkan ilusi itu. Hanya aja, peluang ini juga cukup kecil karena saat melawan Kenjaku, Takaba telah dibuat puas dengan lawakannya. Jadi ada kemungkinan kalau dia udah nggak punya hasrat buat melawak lagi. Berikutnya, ada juga yang berteori soal boneka mayat kutukan. Jadi dengan menggabungkan informasi jiwa Gojo dengan dua jiwa lain, tubuh Gojo pun bakal dibangkitkan sebagai boneka. Tapi menurut penjelasan Yaga, butuh waktu sampai 3 bulan agar mayat kutukan bisa menghasilkan energi kutukannya sendiri. Jadi kemungkinan kalau teknik ini terlibat mungkin cukup kecil. Nah, dari segala kemungkinan itu, ada juga kemungkinan terburuk di mana tubuh Gojo jangan-jangan telah diambil oleh Kenjaku. Jadi, selain karena Kenjaku yang seakan pergi secara mendadak, kita juga nggak dijelaskan secara pasti apa yang terjadi pada si otak setelah bertarung dengan Yuta. Dari sinilah muncul kemungkinan terburuk kalau si otak mungkin ikut menyelinap ke tempat para jasad penyihir diamankan. Dan di sanalah dia mengambil alih tubuh Gojo. Dan kalau ini betulan terjadi, situasinya benar-benar bakal makin kacau. Karena di saat para penyihir gugur satu demi satu, muncul lagi satu antagonis yang keberadaannya amat mengancam itu. Jadi kalau itu sampai terjadi, jalannya pertarungan dan arc ini bakal amat berubah drastis. Itu dia beberapa kemungkinan akan sosok misterius yang menyerupai Gojo ini. Buat fans Gojo, kita mungkin boleh aja berharap. Tapi ingat, Gege adalah autor yang suka ngasih harapan palsu di akhir chapter. Dialah yang membuat Gojo seakan udah menang di akhir suatu chapter, cuma buat membunuhnya di chapter berikutnya. Segala sesuatu masih bisa aja terjadi. Jadi kalau kalian punya teori dan kemungkinan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian aja video dari Komanga kali ini. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.